kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang aljabar. Yang pertama kita lihat mengenal bentuk aljabar. Seperti apa sih bentuk aljabar itu? Nah, kita buatkan seperti ini. Kita sering jumpai seperti ini ya, 2x ditambah 3, ini sebagai contoh saja. 2x ditambah 3 ini adalah bentuk dari aljabar. Nah, sebelum kita lanjutkan kepada yang materi selanjutnya, kita nanti akan mengetahui apa itu suku, kemudian ada variabel, kemudian ada koefisien, ada konstanta. Di dalam bentuk yang ini, 2x tambah 3 ini ada mencakup semua yang terdiri dari sini, ada suku, variabel, koefisien, konstanta. Nah, kita lihat mana sih yang suku? Nah, suku ini adalah 2x. 2x ini kita namakan suku. 3 kita namakan suku. Nah, ada dua suku di sini. 2x ditambah 3 ini adalah terdiri dari dua suku. Selanjutnya kita lihat mana sih yang variabel. Kemudian kita bisa tuliskan lagi, ini 2x ditambah 3. Tadi kita tahu 2x itu suku, sekarang kita akan lihat mana yang variabel. Variabel adalah x. X itu kita namakan dengan variabel. Nah, yang berisi lambang-lambang, misalkan kita bisa simbolkan dari A sampai Z, itu yang kita namakan dengan variabel. Seperti 2x, jadi x-nya variabel, 2y, y-nya adalah variabel. Nah, selanjutnya yang 2 itu sebenarnya apa? Yang 2 ini adalah koefisien. Jadi koefisien itu biasanya terletak di depan variabel. Jadi yang terletak angka di depan variabel itu namanya koefisien. Kemudian selanjutnya yang ini, yang berdiri sendiri tidak punya variabel, kita namakan dengan konstanta. Nah, jadi kita sudah bisa menentukan mana yang suku, mana yang variabel, mana yang koefisien, mana yang konstanta. Bisa kita tuliskan di sini. Suku kita tadi tahu 2x dan 3. Kemudian variabel adalah x. Ini dia variabelnya. Kemudian koefisiennya adalah 2 dan konstantanya adalah 3. Jadi bisa kita simbolkan atau bisa kita simpulkan bahwa konstanta dia tidak punya variabel, sedangkan variabel itu berisi simbol-simbol atau huruf yang biasa digunakan. Kemudian ada namanya koefisien. Koefisien itu adalah angka yang terletak di depan variabel. Selanjutnya kita lihat yang kedua, yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, tadi kita sudah tahu apa itu variabel, apa itu suku, apa itu koefisien, apa itu konstanta. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ini ada yang perlu diperhatikan, yaitu suku-suku yang sejenis. Suku-suku yang sejenis. Nah, pada penjumlahan ataupun pengurangan, kita harus tahu dulu mana dia suku-suku yang sejenis. Jadi suku-suku yang sejenis memiliki variabel-variabel yang sama dan pangkat yang sama untuk setiap variabel yang sama itu. Dengan demikian, suku-suku sejenis hanya berbeda pada koefisiennya saja. Variabelnya harus sama dan pangkat variabelnya juga harus sama. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soalnya. Mana sih suku-suku yang sejenis tersebut? Contohnya, misalkan kita punya 2A, 3A, 5A. Nah, jadi dia sama-sama punya variabel A. Yang berbeda hanya koefisiennya saja. Koefisiennya 2, 3, dan 5. Nah, contoh selanjutnya, misalkan ada 2A pangkat 2, B, C pangkat 3. Kemudian ada lagi min 5 A pangkat 2 B C pangkat 3. Atau ada lagi 6 1/2 A pangkat 2 B C pangkat 3. Nah,
ini juga kita sebut dengan suku-suku yang sejenis. Kenapa kita namakan dia suku sejenis? Kita tahu tadi yang pertama syaratnya variabelnya harus sama dan pangkat variabelnya juga harus sama. Yang mana variabelnya yang sama? Ini sih A pangkat 2, ini A pangkat 2, A pangkat 2. Sama-sama B-nya pangkat 1, B-nya pangkat 1, B-nya pangkat 1. Kemudian C-nya pangkat 3, C-nya pangkat 3, C-nya pangkat 3. Jadi yang berbeda itu hanya koefisiennya saja. Yang mana dia yang koefisien? Ini dia 2, min 5, 6,5, ini adalah koefisien. Ini kita sebut dengan suku-suku yang sejenis. Suatu bentuk aljabar dapat disederhanakan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan suku-suku sejenis ini. Jadi untuk lebih pahamnya kita lihat penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Biasanya soal aljabar ini juga keluar di dalam soal ujian nasional. Ada sekitar 2 atau 3 soal, itu adalah soal-soal yang di awal, paling nomor 1 dan 2 atau 3. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, tentukan penjumlahan 7A ditambah 4B dengan 8A dikurang 6B. Sekarang kita jawab. Kita bisa buatkan dia dalam bentuk penjumlahan. Yang diketahui yang pertama adalah 7A ditambah 4B. Boleh kita tulis dia di dalam tanda kurung. Karena dia penjumlahan berarti tambah. Kita buat juga di dalam kurung 8A dikurang 6B. Nah, ini bisa langsung kita selesaikan. Boleh kita keluarkan lagi dia dari tanda kurungnya seperti ini. 7A ditambah 4B ditambah 8A. Ada positif, ada negatif. Boleh langsung, boleh kita tuliskan seperti ini. 8 dalam kurung min 6B. Nah, kemudian kita selesaikan. Tadi syarat pada penjumlahan ataupun pengurangan bentuk aljabar kita harus memperhatikan suku-suku yang sejenisnya. Kalau kita lihat di sini ada 2 suku yang sejenis. Yang pertama boleh 7A dan 8A. Kita tuliskan, satukan suku-suku yang sejenis. 7A tandanya tambah 8A. Kemudian dekatkan lagi suku yang sejenis yang lain, yaitu ditambah 4B ditambah min 6B. Nah, ini bisa kita jumlahkan. 7A ditambah 8A dapatnya 15A. Kemudian tambah 4B, ada positif negatif, boleh kita tuliskan 4B kurang 6B. Ini 15A. 4B kurang 6B. 4 dikurang 6 berarti min 2. B-nya tetap. Jadi sudah kita dapatkan hasil penjumlahan dari 7A ditambah 4B. Kita jumlahkan dengan 8A kurang 6B. Kita dapatkan 15A kurang 2B. Sekarang kita jawab contoh soal kedua. Bisa kita jawab. Seperti contoh soal yang pertama, kita tuliskan dia dulu. 3X ditambah 4Y kurang, karena tadi yang ditanya adalah hasil pengurangan, kurang dalam kurung 5X kurang 6Y. Sama dengan kita keluarkan dia. 3X ditambah 4Y dikurang 5X kurang min 6Y. Sama dengan, kita perhatikan dulu, karena ada kurang, boleh kita sederhanakan. Nih, tetap kita tuliskan 3X ditambah 4Y min 5X. Nih, min ketemu min, artinya ini min kali min, positif dia, 6Y. Nah, baru kita selesaikan. Satukan suku-suku yang sejenis atau operasikan dia suku yang sejenis. Yang mana dia suku yang sejenis? Ini dia.
ada 3x dan min 5x. Jadi kita tuliskan 3x kurang 5x. Mana lagi suku yang sejenisnya? Berarti ini ada 4y tambah 6y. Nah, kita selesaikan. 3x kurang 5x. 3 kurang 5, kita dapatkan min 2x. Tambah 4y tambah 6y, ini adalah 10y. Jadi, hasil pengurangan dari 3x ditambah 4y dengan 5x dikurang 6y, hasilnya adalah min 2x ditambah 10y.